Hai semua, selamat datang di NM Channel. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat rohani jasmani dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum dan menceritakan sebuah film horor supernatural dari negara Thailand yang berjudul The Medium. Film ini dirilis tahun 2021. Dan di Indonesia baru dirilis tanggal 20 Oktober 2021. Film ini berdasarkan kisah nyata yang menceritakan keluarga keturunan dukun di satu desa di negara Thailand. Keluarga ini kesehariannya diikuti oleh sekelompok orang yang ingin membuat film dokumenter yang berakhir pada kematian yang sungguh tragis. Cuma di film ini kameramennya tidak selamat. Pokoknya kalau kalian penakut dilarang nonton film ini. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal cerita ada sekelompok tim dokumenter yang pergi ke daerah Thailand untuk meliput kehidupan para dukun yang ada di Thailand. Singkat cerita, tim dokumenter pun memutuskan untuk meliput seorang dukun wanita yang bernama Nim. Mereka di sini fokus untuk meliput kehidupan sehari-hari dari dukun yang bernama Nim, mulai dari aktivitas kerohaniannya dan yang lainnya. Di sini ini menjelaskan kepada tim dokumenter bahwa dia adalah seorang dukun yang dirasuki oleh dewa yang bernama Bayan. Nim juga menjelaskan bahwa di daerah timur laut terdapat beberapa dewa. Contohnya seperti dewa penyembuhan, dewa kekayaan, dewa leluhur, dewa keluarga, dan masih banyak lagi dewa-dewa lainnya. Dan juga Nim memberitahu tim dokumenter bahwa ada dewa baik dan dewa jahat. Yang berarti dewa baik akan memberikan perlindungan dan dewa jahat akan membawa bencana serta petaka. Nim juga menjelaskan semuanya kepada tim dokumenter mengenai silsilah dirinya hingga sekarang bisa menjadi seorang dukun. Nim menjelaskan bahwa Dewa Bayan adalah leluhurnya yang baik dan selalu memberkati penduduk. Nim juga menjelaskan mengenai silsilah keluarganya, yaitu dimulai sejak dahulu kala. Neneknya sudah dirasuki oleh Dewa Bayan. Dan hanya perempuan saja yang bisa menjadi media rasuk untuk Dewa Bayan. Lalu kemudian secara turun-temurun berpindah ke Nim. Dan uniknya, sebelum terpilih menjadi dukun, diketahui fakta bahwa saudara perempuannya Nim yang bernama Noi seharusnya yang menjadi dukun. Tapi Noi menolak. Dan pada akhirnya Dewa Bayan memilih tubuh Nim untuk dijadikan media rasuknya. Singkat cerita, keesokan harinya tim dokumenter terus mengikuti aktivitas Nim. Saat itu Nim akan pergi ke sebuah acara pemakaman keluarganya yang bernama Willow. Willow sendiri adalah suami dari saudara perempuannya yang bernama Noi. Setibanya di gereja, Nim langsung menghampiri keluarganya dan mengikuti tradisi doa bersama di keluarga Noi yang merupakan umat Kristiani. Nim menjelaskan mengenai keluarga saudara perempuannya yang bernama Noi kepada tim dokumenter. Noi memiliki dua orang anak yang bernama Mike dan Min. Namun Mike tidak lama ini sudah meninggal dunia disusul oleh suaminya, dan kini mereka tinggal hidup berdua saja. Malam pun semakin larut. Pada saat dukun Nim akan tidur di atas, dia tidak sengaja melihat Min, yang terus memandangi nenek-nenek tua yang sedang berdiri di dekat Min. Dan dukun Nim pun kembali tertidur setelah nenek-nenek itu pergi. Keesokan harinya dukun Nim mengetahui bahwa nenek tua buta yang semalam ditemuinya sudah meninggal dunia. Di sana juga dia melihat ada Min yang sedang memandangi arah kerumunan di mana nenek itu meninggal. Karena merasa heran, dukun Nim pun terus mengikuti dan memanggil Min. Setelah acara selesai, dukun Nim langsung mengemudikan mobilnya dan pergi ke rumah Noi. Sesampainya di rumah Noi, dukun Nim langsung masuk ke kamarnya Min tanpa basa-basi. Noi heran kenapa dukun Nim mengacak-ngacak barang yang ada di kamar Min. Lalu dukun Nim menemukan suatu benda asing yang aneh seperti sebuah jimat, dan benda itu ditemukan di dalam lemari bajunya Min. Kemudian Min pun datang dan langsung mengusir ibu bibinya dan tim dokumenter dari kamarnya.
Karena Dukun Nim khawatir terhadap keponakannya, dia pun terus mendesak kepada Noi mengenai perilaku aneh Min. Namun Noi malah mengusir Dukun Nim. ลูกกูจัดการเองได้มึงกลับไป Selanjutnya terlihat tim dokumenter sedang mengikuti Min yang tengah berjalan-jalan di sore hari bersama anjing peliharaannya. Min mengaku kesal kepada tim dokumenter mengenai sikap bibinya yang masuk ke dalam kamarnya dan mengacak-ngacak barang-barangnya tanpa izin. จ้องยายตาบอดคนนั้นทำไมครับ Setelah mewawancarai Dukun Nim dan Min, tim dokumenter pun memutuskan untuk meliput Min dan keluarganya. Karena tim dokumentasi berpikir bahwa akan terjadi pemindahan roh Dewa Bayan dari Dukun Nim turun ke keponakannya yang bernama Min. Setelah itu tim dokumenter pun mengikuti aktivitas sehari-hari Min, mulai dari berangkat bekerja sampai tiba di rumah. Dan singkat cerita Min udah berada di kantornya. Di sela-sela pekerjaan Min menjelaskan mengenai dirinya dan pekerjaannya di kantor tersebut kepada tim dokumenter. ใช่ค่ะก็หนูเป็นพนักงานค่ะ Min merupakan seorang karyawati yang bekerja di kantor sumber daya manusia. Tim dokumenter pun iseng bertanya kepada Min mengenai bibinya yang seorang dukun. Min pun menjawabnya dengan bercanda dan seperti mengolok-ngolok profesi bibinya itu. Min sendiri tidak mempercayai hal-hal tahayul seperti yang dilakukan oleh bibinya. ชอบนะหนูว่าหนูมีความสุขนะที่ได้ช่วยคนอื่นเขา Di tempat lain, tim dokumenter yang lainnya sedang meliput keseharian Noi, yaitu ibunya Min sekaligus saudara perempuannya Dukun Nim. Noi merupakan seorang penjual daging anjing di salah satu pasar swalayan di kota tersebut. Di sini tim dokumenter menanyai Noi perihal dirinya. Noi pun menjelaskan mengenai dirinya yang menolak untuk dirasuki oleh Dewa Bayan kepada tim dokumenter. ต้องห้ามขายด้วยนะ คนแถวนี้เขากินมาตั้งนานแล้ว Peristiwa itu terjadi pada saat Noi berusia 20 tahun, di mana Noi mengalami sebuah kejadian aneh yang terjadi kepada dirinya. Tubuhnya merasakan sakit dan Noi mengalami menstruasi setiap hari yang berlangsung selama 5 bulan lamanya. Saat itu Noi mengetahui bahwa dirinya harus ikut mewarisi kedukunan keluarganya. Namun Noi menolak dan lebih memilih untuk memeluk agama Kristen agar dia tidak menjadi dukun. Hal itulah yang menyebabkan saudara perempuannya Noi, yaitu Dukun Nim, dipilih oleh Dewa Bayan untuk mewarisi kedukunan keluarganya. Singkat cerita, malam harinya Min sudah berada di sebuah klub malam dan joget sambil minum alkohol. Setelah selesai juga Min pun berjalan pulang, namun tidak ke rumahnya melainkan dia pulang ke kantor dan tidur di sana. Keesokan harinya kantor pun sudah dibuka dan terlihat Min yang baru bangun tidur menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di sana. Min terkejut karena begitu banyak darah yang keluar dari alat kelaminnya, kemudian dia berlari menuju toilet dan kembali pulang ke rumahnya. เมื่อคืนไปนอนไหนมา Ibunya yang melihat kondisi Min langsung bergegas mendatangi saudara laki-lakinya yang bernama Mani. Mani yang tengah asik berkaraoke bersama teman-temannya dengan terpaksa harus ikut pergi bersama Noi. Mereka berdua berdiskusi mengenai perilaku dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi kepada Min akhir-akhir ini. วันที่มึงกับอินนิ่มเป็นตัวนั้นแม่นบ่ล่ะ แมน Singkat cerita, Min sudah selesai bekerja dan pulang dari kantor. Selama di perjalanan, Min terlihat sedang tidak enak badan. Para penumpang lainnya pun dibuat risih olehnya karena dari tubuhnya Min mengeluarkan bau yang tidak sedap. Min terus-terusan batuk di depan para penumpang lainnya. Hingga ada satu penumpang yang menegurnya secara baik-baik, namun Min malah merespon dengan emosi dan hampir menyakiti penumpang tersebut. Karena kegaduhan itu akhirnya Min diturunkan di tengah jalan oleh para penumpang lainnya. Tim dokumenter terus mengikuti Min kemanapun dia pergi. Min terlihat sedang meminum alkohol sambil berbicara sendiri dan menangis seperti orang gila selepas kejadian itu. Tim dokumenter pun menceritakan kepada Dukun Nim mengenai perilaku aneh dari keponakannya itu. ผ่านมาก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับ Keesokan harinya Dukun Nim pun datang ke rumah Noi. Noi sedang makan bersama Mani dan istrinya Mani. Dukun Nim beralasan mencari gelangnya yang hilang. Pada saat Noi pergi ke lantai atas, Mani pun langsung menggedor-gedor pintu kamar Min. Namun Noi langsung mencegahnya agar Dukun Nim tidak berbicara macam-macam terhadap Min. นี่เป็นไร Selanjutnya Min dibawa ke dokter oleh ibunya. Setelah selesai pada sore harinya, Min pergi ke tepi danau sambil melakukan sesi wawancara lagi bersama tim dokumenter. Min mengungkapkan bahwa dirinya mengalami keluhan sakit pada bagian kepala, perut, punggung, hingga vaginanya yang tidak bisa mengeluarkan air kencing. Namun dokter tidak dapat mendeteksi penyakit yang sedang diderita oleh Min. Min pun menceritakan kepada tim dokumenter bahwa dirinya tiap malam sering bermimpi aneh dengan mimpi yang sama.
Dalam mimpinya itu ada seorang laki-laki besar yang tubuhnya dipenuhi oleh tulisan mantra. Laki-laki itu memegang pedang dan lidahnya menjilati ujung pedang itu sendiri. Sementara itu terdapat laki-laki lainnya yang kepalanya sudah bersimbah darah. Kepala laki-laki itu seperti akan memberikan sebuah isyarat kepada Min, namun Min tidak bisa mendengarkan suara laki-laki tersebut. เวลามันปวดทีนี่ Selanjutnya Min tengah bekerja dan dia merasakan sakit pada bagian perut bawahnya hingga dirinya berlari ke dalam toilet. Lalu Min pun dipanggil oleh atasannya ke ruangannya. Min terlihat mengamuk kepada atasannya sampai memaki-maki atasannya tersebut. Kemudian dia pergi ke tempat yang sepertinya akan ada acara. Setelah dirinya didandani dan memakai gaun putih, Min yang sedang berkaca di cermin merasakan ada sesuatu di giginya. Tanpa disadari Min mencongkel giginya hingga mengeluarkan darah yang cukup banyak sampai dia disadarkan oleh orang yang menegurnya. Singkat cerita, malam festival pun dimulai. Min menjadi salah satu modelnya. Dia diarak menggunakan mobil. Namun perilaku Min mulai aneh. Dia melempari para penontonnya. Keesokan harinya Min kembali akan pergi untuk bekerja. Namun dia diusir oleh pemimpin di sana. Pemimpin di sana memperlihatkan sebuah tayangan CCTV kepada tim dokumenter, yang dimana Min melakukan adegan suami istri di dalam kantor bersama beberapa pria. Singkat cerita, Noi menemukan Min di dalam kamar mandi, di rumahnya sudah bersimbah darah. Noi yang panik meminta bantuan kepada Mani saudaranya untuk membawa Min agar dirawat di rumah sakit. Tim dokumenter pun datang ke rumah sakit itu. Seketika Noi menyerah dan meminta pertolongan kepada Dukun Nim untuk membantu proses pemindahan Dewa Bayan dan menjadikan Min seorang dukun. Namun hal itu ditolak oleh Dukun Nim karena dewa yang saat ini berada di dalam tubuhnya Min bukanlah Dewa Bayan. Lalu Dukun Nim pun meminta Mani untuk mengikutinya. Singkat cerita, Dukun Nim dan Mani pergi ke dalam rumahnya Noi dan mencoba untuk mencari jimat yang ada di kamarnya Min. Tanpa diduga, Dukun Nim menanyakan penyebab Mike meninggal dunia. Namun Mani berdalih mengenai kematian Mike, saudaranya Min. Dengan foto-foto yang ada di dinding lemarinya Min, akhirnya Dukun Nim mengetahui bahwa Mike meninggal karena bunuh diri. Singkat cerita, Noi membawa putrinya kembali ke rumah untuk siap-siap melakukan ritual pemindahan Dewa Bayan. Dan di tempat lain, Dukun Nim sedang melakukan ritual di tempat Mike melakukan bunuh diri. Noi pun sampai di sebuah kuil dan akan melakukan proses ritual. Namun tiba-tiba datanglah Dukun Nim yang menghentikan ritual tersebut. Dan memberitahu Noi bahwa dewa yang merasukinya bukanlah Dewa Bayan. Dan keadaan di sana menjadi sangat kacau. Min menyerang salah satu tim dokumenter dan membuat keributan. Kemudian Min pergi kabur dari kuil itu. Malam harinya seluruh keluarga Min mencari keberadaan Min. Noi yang tidak sadarkan diri pun dibawa ke rumah sakit oleh Dukun Nim. Dukun Nim mengatakan kepada Noi, apabila Noi ingin kembali maka mereka harus melakukan ritual terlebih dahulu. Singkat cerita, Dukun Nim dan Noi pergi ke tempat ritual Dewa Bayan untuk meminta pengampunan karena Noi dahulu pernah menolak Dewa Bayan. Setelah mereka selesai melakukan ritual, kemudian 3 bersaudara itu menggeledah dan membersihkan kamarnya Min, yang sangat kotor dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya Dukun Nim melakukan ritual di tempat Mike mengakhiri hidupnya. Hari demi hari Dukun Nim melakukan ritual menggunakan barang-barang milik Min. Sementara itu ibu dan pamannya Min pergi ke kantor polisi karena mereka mendapatkan laporan mengenai keberadaan Min yang sempat terlihat di kamera dashboard mobil milik seseorang. Dukun Nim tidak putus asa dan terus berusaha melakukan ritual di tengah hujan deras sekalipun. Namun kali ini dia mendapatkan kenyataan bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan Mike, karena telur yang dipecahkan kali ini berubah menjadi warna hitam busuk. Dukun Nim pun langsung bergegas pergi mengendarai mobilnya menuju suatu tempat yang diduga sebagai tempat di mana Min berada. Ternyata benar Min berada di sebuah gedung yang ada di tengah semak-semak. Gedung itu dulunya merupakan pabrik pemintalan. Terlihat kondisi gedung yang sudah rusak porak-poranda dipenuhi sampah dan bangkai binatang. Akhirnya Min pun berhasil ditemukan oleh Dukun Nim. Dengan kondisi yang sudah sangat kacau seperti orang gila. Tergeletak tidak berdaya di tengah-tengah sampah. Kemudian Min pun dibawa ke rumah sakit.
Setelah itu Dukun Min berencana akan kembali lagi ke dalam gunung untuk melakukan persembahan kepada Dewa Bayan. Namun siapa sangka patung Dewa Bayan itu sudah hancur dengan kepala yang sudah berada di bawah dan terpisah dari tubuhnya. Dia pun berteriak histeris karena hal tersebut. Singkat cerita, Min sudah kembali pulang ke rumahnya. Terlihat kondisi Min yang sepenuhnya sudah dirasuki oleh roh jahat. Ketika Dukun Min tiba di kamarnya Min, tiba-tiba Min bertingkah seperti orang gila dan mengaku roh yang berada di badannya adalah Dewa Bayan. Min pun akhirnya mengamuk kerasukan dan merobek bajunya, hingga payudaranya terlihat. Lalu dia menarik tangan pamannya untuk memegang payudaranya dan membekap hidung serta mulut pamannya menggunakan tangannya yang sudah memegang vaginanya. Karena Min semakin mengacau, akhirnya dia diikat dan berhasil dijampi-jampi oleh Dukun Nim. Pada saat Dukun Nim sedang menjampi-jampi, tiba-tiba Min memberitahu kejahatan yang dahulu dilakukan oleh Noi kepada Dukun Nim. Dan akhirnya gelas yang berisi air pun pecah dan mengeluarkan cairan hitam. Karena roh yang berada di tubuh Min tidak mau keluar dan semakin menjadi. Akhirnya Min pun diikat di ranjang dan ditinggalkan sendirian di dalam kamar. Setelah kejadian itu, Min dibawa ke sebuah tempat pengobatan oleh keluarganya. Di sana terlihat banyak orang yang kerasukan sedang diobati. Selanjutnya, Dukun Nim menemui pemimpin ritual di tempat itu. Dukun laki-laki itu menjelaskan bahwa kondisi Min sudah tidak dapat dikendalikan. Karena dia sudah dirasuki oleh roh yang jahat dan memiliki banyak kebencian, saking banyaknya tidak bisa dihitung. Singkat cerita, mereka pergi ke gedung di mana Min ditemukan. Dukun laki-laki itu menjelaskan bahwa ini semua akibat dari perbuatan leluhurnya Willow yang zaman dulunya membantai begitu banyak orang. Sehingga keluarga Willow mendapatkan kutukan turun-temurun yang akibatnya harus ada orang yang dikorbankan untuk penebusan dosa tersebut. Singkat cerita, Noi kembali diwawancarai oleh tim dokumenter. Dan dia menjelaskan bahwa kondisi Min yang semakin memburuk. Dan setiap pagi barang-barang di rumahnya berserakan akibat ulah Min yang dilakukan setiap malamnya. Akhirnya tim dokumenter pun berinisiatif untuk memasang kamera di rumahnya Noi pada malam harinya. 6 hari sebelum ritual pengusiran roh jahat, Min terlihat keluar dari dalam kamarnya kemudian mengacak-acak rumah dan anjing peliharaan Noi menghampirinya. Karena anjingnya terus menggonggong, akhirnya ibunya datang dan Min pun berlari ke dalam kamarnya. Lalu keluar lagi dan pipis di atas meja makan. Kemudian pada esok malam harinya, kejadian yang sama pun terulang kembali. Terlihat Min keluar dari kamarnya dengan merangkak membuka kulkas mencari makanan. Kemudian dia memakan daging yang masih mentah. Lalu pergi ke lantai atas dan tidak lama kemudian turun sambil membawa celana dalam yang digigit oleh mulutnya. Masih sama keesokannya lagi pada malam harinya dan seterusnya seperti itu. Sampai pada 3 hari sebelum ritual pengusiran roh jahat dimulai. Tim dokumenter pun memperlihatkan hasil dari rekaman selama beberapa hari ini kepada ibu dan pamannya Min. Melihat respon dari keluarganya Min, akhirnya mereka setuju untuk meletakkan kamera tambahan. Pada malam harinya terlihat ibunya Min baru selesai mandi dan dia pergi menuju kamarnya yang berada di atas rumahnya. Tanpa diduga ternyata Min sudah bersembunyi di bawah anak tangga. Kemudian dia pergi ke kamar paman dan bibinya untuk mengganggu bibinya yang sedang tertidur. Keesokan harinya Mani langsung membuat kunci tambahan di pintu bagian luar kamar Min, agar Min tidak bisa keluar pada saat malam hari. Malam hari pun tiba, terlihat Mani yaitu pamannya Min sedang menenggak minuman di ruang makan. Tanpa disengaja dia melihat anjing keluarganya yaitu si Lucy sudah tewas termutilasi. Mani pun menjadi panik mencari keberadaan Min dan langsung membangunkan anggota tim dokumenter yang ada di sana. Setelah ditelusuri dari kamera, ternyata pelakunya adalah Min. Dia dengan sengaja merebus anjingnya secara hidup-hidup lalu memakannya. Pamannya dan tim dokumenter masih memantau di balik kameranya. Terlihat Min yang baru selesai menyantap daging anjing. Kemudian pergi ke kamar pamannya yang dimana hanya ada istri dan anaknya yang masih bayi. Min pun langsung mengambil bayi tersebut. Mani yang melihatnya langsung bergegas lari menuju kamarnya. Namun sayang bayinya sudah dibawa pergi oleh Min yang sedang kerasukan. Betapa paniknya Mani, saat itu juga semuanya berlari mencari Min dan bayinya Mani. Dan akhirnya bayinya Mani berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di balik semak-semak. Istrinya Mani pun langsung memeluk buah hatinya itu dengan penuh amarah.
Mani melanjutkan pencarian Min sampai suatu saat Mani mendengar suara tangisan. Kemudian muncul Min yang bersembunyi di balik semak-semak dan Min pun langsung berlari menghampiri Mani sambil membawa pisau. Telapak tangan Mani terluka akibat menahan pisau yang akan menembus wajahnya. Syukur Min dapat ditangkap oleh ibunya dan tim dokumenter. Keesokan harinya Noi pun pergi ke rumah Dukun Nim. Namun setelah memanggil, Dukun Nim tidak keluar rumah juga. Merasa aneh, akhirnya Noi dan warga sekitar mendobrak pintu rumahnya Dukun Nim. Betapa terkejutnya Noi melihat Dukun Nim sudah tidak bernyawa. Dengan kondisi rumahnya dan sesembahannya juga sudah berantakan dan begitu banyak belatung di sekitar sembahannya. Tidak diketahui pasti apa penyebab kematian Dukun Nim hingga akhirnya keluarga menggelar prosesi pemakaman Dukun Nim. มิงเป็นแบบนี้ก็เพราะป้า Di tempat pemakaman Dukun Nim hadir juga dukun laki-laki yang merupakan guru dari Dukun Nim. Dia mengatakan ritual pengusiran roh jahat tetap akan dilakukan pada esok hari walaupun Dukun Nim sudah tiada. ให้ตามที่ครูบอกแล้วกัน Singkat cerita, hari ritual pengusiran pun tiba, terlihat semua para pegawai di kuil. Dukun guru pun sedang memasang semua benda yang menjadi syarat untuk pengusiran roh jahat itu. Hingga kerbau pun dibawa masuk ke dalam gedung tersebut. Terlihat bagian kepala Noi ditutup oleh sebuah kain dan alas sepatunya dimasukkan benda yang sudah ada mantranya. Kemudian Noi dibawa ke gedung tempat pengusiran roh jahat. Malam pun tiba, ritual akan segera mulai. Semua orang melakukan ritual baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Dukun guru sendiri yang memimpin ritual tersebut. Dia menyirami sembahannya dengan darah kerbau yang sudah disembelih dan memegang kepala kerbaunya. Mantra terus dilafalkan dengan diiringi musik yang semakin menambah ketegangan di dalam ritual. Sampai tibalah angin kencang menerpa gedung tersebut, pertanda roh jahat itu telah hadir. Noi pun memuntahkan darah begitu banyak di balik kain penutup kepalanya. Akhirnya kain itu pun dibuka dan Noi memuntahkan darah yang begitu banyak ke dalam sebuah kendi yang berada di bawahnya. Di tempat lain terlihat istrinya Mani sedang berjaga di rumahnya Noi bersama salah satu murid dari dukun guru. Kemudian terdengar suara teriakan di balik pintu kamarnya Min. Min terus menggedor pintu kamarnya dan mencoba memanggil-manggil bibinya agar dapat membukakan pintu kamarnya yang sudah dikunci dan tidak boleh dibuka sampai ritual selesai. Tiba-tiba suasana pun berubah menjadi hening. Terdengar suara tangisan bayi di dalam kamarnya Min. Sehingga bibinya Min pun terkelabui oleh suara itu. Padahal anaknya ada di luar bersamanya. Akhirnya pintu kamar Min dapat dibuka oleh bibinya Min. Dan Min langsung menyerang bibinya menggunakan pecahan kaca dan menusuk leher bibinya hingga tewas. Dan kemudian Min langsung menyerang semua orang yang ada di rumahnya itu termasuk tim dokumenter. Kembali lagi ke dalam gedung tempat pengusiran roh jahat. Di sini diperlihatkan dukun guru pemimpin ritual itu sudah tewas dan para muridnya kerasukan hingga menyerang tim dokumenter yang ada di sana. Beralih lagi ke rumahnya Noi. Di mana tim dokumenter masih hidup, dia menyaksikan Min sedang memakan sepupunya sendiri yang masih bayi dan kameramennya pun tidak selamat. Singkat cerita, Noi sudah sadarkan diri. Dia bersama Min dan orang-orang yang masih tersisa di dalam gedung itu melanjutkan ritualnya. Sementara itu, orang-orang di luar gedung sudah kerasukan semua dan mereka mengejar salah satu tim dokumenter sampai Min pun tiba di sana. Kemudian, di dalam gedung semua orang menjadi kerasukan dan bertingkah aneh saling menyakiti dirinya sendiri termasuk Mani dan Noi. Setelah membunuh, Mani pun melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Setelah itu Min pun masuk ke dalam gedung dengan membawa orang-orang yang sudah kerasukan juga. Noi pun menghampiri Min dan membacakan mantranya, namun Noi terkelabui oleh roh jahat yang ada pada tubuhnya Min, sehingga Noi pun dicekik olehnya hingga pingsan beberapa saat. Namun Noi kembali tersadar dan tidak lama kemudian Min menuangkan minyak tanah ke atas ibunya. Pada saat Min akan membakar ibunya, dia melihat salah satu kameramen dari tim dokumenter yang masih hidup. Kemudian membunuh kameramen tersebut. Di sini dapat diketahui bahwa ibunya Min yaitu Noi berteriak untuk yang terakhir kalinya.
akibat tubuhnya yang dibakar oleh anaknya sendiri yang sedang kerasukan roh jahat. Di akhir film ini menampilkan cuplikan hasil wawancara terakhir yang dilakukan oleh tim dokumenter kepada Dukun Nim, yang menceritakan bahwa Dukun Nim selama ini tidak begitu yakin mengenai keberadaan Dewa Bayan yang berada di tubuhnya itu. Kemudian Dukun Nim pergi dan terdengar suara tangisan hingga akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat, itulah alur cerita film Medium. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan komen yang positif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.